Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Jadi misalnya di sini ada kawat lurus berarus yang sejajar, berarti sini ada dua kawat. Saya misalkan ada dua kawat. Berarti ada kawat satu, kawat dua. Kita cek arah arusnya bagaimana. Kalau dia arusnya searah, berarti sama-sama ke atas gitu misalnya. Kalau dia arusnya searah, maka gaya Lorentz-nya akan saling tarik menarik. Nah, ini kita lihat sini gaya Lorentz akan saling tarik menarik. Ini F-nya. Kalau dia arusnya berlawanan, satu ke atas satu ke bawah, atau yang ini ke bawah ini ke atas, intinya arah arusnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya akan tolak menolak. Berapakah besar gaya Lorentz-nya? Besar gaya Lorentz di sini adalah besarnya, misalnya ini kawat 1, kawat 2. Jadi gaya Lorentz yang akibat F1 sama dengan gaya Lorentz yang diakibatkan oleh F2. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F, yang rumusnya mu0 I1 kali mu0 I1 I2 per 2V A kali dengan L. Nah, dengan mu0 sini tetapkan 4pi kali 10 pangkat min 7. I1 adalah kawat arus 1, I2 adalah kawat arus kawat 2. 2VA, 2V tetap 2V. A di sini merupakan jarak antar kawat ini, dan L di sini menunjukkan panjang dari suatu kawat. Nah, kalau seandainya ada 3 kawat atau lebih, bagaimana cara menghitungnya? Misal kalau 3 kawat, misal saya di sini punya kawat 1, anggap ini kawat 1 arah harusnya ke atas, misalnya ini kawat 2 kawat arusnya ke bawah, ke atas juga. Misal sini ada kawat juga, misalnya harus kemana, ke bawah gitu. Saya bikin sembarang kawat. Misal ini kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3. Kalau seandainya diminta di kawat 2 gitu, misalnya kalau diminta di kawat 2, kita cek kawat 2 dipengaruhi oleh kawat 1, dipengaruhi oleh kawat 3. Kalau diminta di kawat 2 berarti kawat 1 dengan kawat 2 arah harusnya sama-sama ke atas, berarti dia akan saling tarik menarik. Artinya kawat 2 mendekati kawat 1, arahnya ke sini. F21. Sementara kawat 2 juga dipengaruhi oleh kawat 3. Arahnya berlawanan, arah ke atas 1 ke bawah 1. Berarti dia tolak menolak. Artinya kawat 2 akan menjauhi kawat 3. Maka arahnya ke sini. F23. Jadi besar gaya total di kawat 2 karena di arahnya sama, maka besar gaya total F2 itu sama dengan F21 ditambah dengan F23. Silahkan cari dulu F21. F21 apa? Berarti mu0 I1 I2 per 2VA kali L. Kalau F23 mu0 I2 I3 per 2VA kali L. Setelah dapat masuk nilainya baru dimasukkan ke sini. Oke, kalau seandainya diminta gaya di kawat 2. Tapi kalau misalnya diminta di gaya di kawat 3, kita cek juga. Kita ketahui bahwa kawat 3 dipengaruhi oleh kawat 1 dengan kawat 2. Bagaimana hubungannya? 3 dengan 1 hubungannya adalah 3 dengan 1, bagaimana hubungannya? Dia tarik menarik ya, tolak menolak ya, karena arahnya berlawanan. Berarti 3 menjauhi 1, arahnya ke sini. Berarti ada F31. Kalau 3 dengan 2 juga tolak menolak, arahnya berlawanan, juga ada F32. Dengan demikian gaya total pada kawat 3 sama dengan F32 ditambah dengan F31 karena mereka searah. Nah, begini. Jadi silakan kita cek dulu. Jadi pertugas kalian nanti kalau ada ke arah arusnya itu adalah menentukan akan saling tarik menarik atau tolak menolak. Jadi supaya kita bisa menentukan rumusnya di sini positif atau negatif. Kalau dia berlawanan baru gunakan rumus negatif. Oke, misalnya kita cek di kawat 1. Misalnya cek di kawat 1. Kawat 1 dipengaruhi oleh 2, dipengaruhi oleh 3. 1 dengan 2 dia tarik menarik, berarti arahnya ke sini. Berarti ada F12. Kemudian 1 dengan 3 karena di arahnya berlawanan, ini ke atasnya ke bawah, berarti tolak menolak, artinya 1 menjauhi 3. Maka arahnya ke sini. F13. Jadi besar gaya di 1 sama dengan F12 yang ke kanan dikurang yang ke kiri, yaitu F13. Nah, sini. Jadi ini kalau seandainya kawatnya yang bekerja lebih dari 2 dan seterusnya. Terus kalau seandainya ada pertanyaan, di manakah diposisikan kawat? Misalnya ada 2 kawat nih, udah ada 2 kawat misalnya. Udah kawat, kemudian akan ada kawat baru lagi satu datang. Di manakah diposisikan supaya gaya pada kawat yang baru tersebut bernilai dengan 0. Nah, jadi caranya, misal kalau kawat yang sudah ada misalnya sudah ada misalnya dia arusnya sama, kalau di arusnya searah gitu, maka kawat yang baru diletakkan di antara. Jadi kawat baru diletakkan di antara mereka kedua ini, bukan di tengah-tengah ya, di antara.
Jadi di antara, ini kawat barunya di antara. Di antara kedua buah kawat. Tetapi kalau seandainya arah arusnya yang sudah ada misalnya berlawanan, misalnya kawat satu misalnya ke atas, ini misalnya ke bawah. Jadi berlawan atau ininya ke bawah, ini intinya kalau sudah dia berlawanan, maka kawat yang baru supaya tidak gaya lorennya bernilai sama dengan 0 diletakkan di luar. Jadi diletakkan di luar, boleh taruh di sini, boleh taruh di sini. Kita tidak memikirkan kemana arah arus kawat yang baru, tidak mempengaruhi. Intinya kalau kawat sebelumnya itu adalah searah, datang kawat baru supaya sama dengan 0 diletakkan di antara. Kalau kawat sebelumnya tidak searah, datang kawat baru letakkan di luar, di sini atau di sini. Lebih dekat dengan nilai kuat arus lebih kecil. Jadi lebih dekat dengan nilai kuat arus lebih kecil. Nah, jadi cara misalnya kalau sini misalnya kawatnya 1 ampere, di sini misalnya 2 ampere, maka kawat baru diletakkan di sini. Jadi lebih dekat dengan jarak yang lebih kecil. Terus kalau misalnya sudah kita meletakkan, bagaimana cara menghitungnya? Kalau sudah meletakkan kawat ketiga supaya tidak dipengaruhi oleh medan, maka cara menghitungnya adalah I1 gaya loren akibat kawat 1 harus sama dengan gaya loren akibat kawat 2. Nah, jadi silakan tadi masukkan angkanya nanti dan seterusnya. Jadi kalau akibat kawat 1 artinya gimana? Gaya loren oleh kawat 1 dengan kawat 3, lagi satu gaya loren oleh kawat 2 dengan kawat 3. Jadi boleh kita tulis ini F13 dengan F23. Silakan menggunakan F13 berapa? Mu 0 I1 I3 per 2VA, berarti A sini jarak kawat 1 dengan 3. L silakan masukkan L. Kalau F23 berarti mu 0 I2 I3 per 2VA, A sini jarak 2 dengan 3. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Mari kita cek soal pertama. Kawat A dan B terpisah pada jarak 2 meter. Nah, 2 meter kawat A dan B-nya. Dialiri arus masing-masing ada ini 1 ampere. Katanya ini dia 2 ampere. Arah arusnya berlawanan. Ini ke atas, ini dia ke bawah. Tentukan di mana kawat C dengan arus 3 ampere diletakkan agar resultan G pada C sama dengan 0. Nah, sini di mana kata C diletakkan, kita lihat di sini arah arusnya berlawanan. Kalau berlawan berarti letakkan di luar, di sini atau di sini. Ini katanya dia masing-masing. Nah, sini kata 1 ampere, di sini dia 2 ampere. Karena kawat 1 lebih kecil nilainya, nilai arusnya, maka kawat ketiga diletakkan lebih dekat dengan kawat 1. Maka di sini kita letakkan kawat 3. Maka yang pada jarak berapa? Pada jarak X. X dari mana? Dari kawat 1. Kalau dari kawat B berarti jaraknya adalah 2 plus X, karena segini dia 2, segini lagi X, maka totalnya adalah 2 plus X. Nah, jadi karena sama dengan 0, kita langsung aja F1 gaya oleh kawat A sama dengan gaya oleh kawat B. A itu berarti mu 0 kali IA dikali dengan IC, karena di sini yang berhubungan dengan kawat C, A-nya adalah kali L per 2 VA, jarak A ke C, sama dengan FB-nya mu 0 kali IB kali IC kali L per 2V kali A B ke C. Nah, kita masukkan sekarang mu 0 dengan mu 0 coret habis pasti, 2V dengan 2V coret habis. Kemudian IC dengan IC juga kita coret habis. Nah, di sini masih ada L. L sini adalah panjang kawat. Panjang kawat di sini kawat A dan B terpisah pada jarak 2 meter dengan masing-masing 1 sekian, tentukan. Nah, jadi tidak dijelaskan panjangnya berbeda, berarti panjang kawat kita anggap sama. Nah, dicoret juga habis. Jadi sisanya adalah IA. Di sini adalah IA, sisanya di sini adalah jarak A ke C. Berarti IA kuat arus A nilai 1 ampere, masukkan 1 ampere per AAC, berarti jarak dari A ke C kita misalkan tadi adalah X. X sama dengan IB arus B nilainya adalah 2 ampere, kita masukkan dia 2 ampere per jarak dari gini, dari A ke B ke C katanya adalah B ke C, berarti 2, ini 2, ini X berarti 2 plus X. Kita masukkan 2 plus X. Oke, dengan demikian kita kali silang, berarti 2X kali 1 adalah tetap 2 plus X sama dengan X kali 2 adalah 2X. Sekarang X ini kita pindah ruas ke sebelah, dari awal 2X jadi kurang X, jadi 2 sama dengan X. Dengan demikian X sama dengan 2. X tersebut letaknya di kiri kawat 1. Artinya kawat C di sini harus diletakkan 2 meter di kiri kawat A. Jadi 2 meter di kiri kawat A.
Maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Oke, mari kita cek sekaligus soal berikutnya. 3 buah kawat tersusun seperti pada gambar. Ada kawat 1, kawat 2, kawat 3. Tentukan besar dan arah gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat 2. Diminta pada kawat 2 ya. Untuk panjang kawat 1 meter. Oke, kita diminta pada kawat 2, masukkan. Nah, di sini harusnya tentukan besar dan arah, tapi di option tidak ada arah. Berarti yang dimasukkan adalah nilai besar saja. Kita cukup nilai besar saja. Terus kita cek di sini. Gaya kawat 2 hubungannya dengan kawat 1 dia adalah sama, harusnya berarti dia tarik menarik, artinya kawat 2 mendekati kawat 1. Kemudian kawat 2 dengan kawat 3 berlawan arah, ini ke atas ini ke bawah, berarti tolak menolak, artinya kawat 2 menjauhi kawat 3, berarti arahnya ke sini. Ini adalah F21, ini adalah F23. Jadi dengan demikian gaya kawat di 2 itu sama dengan F21 ditambah dengan F23. Kenapa ditambah? Karena arahnya sama. Jadi kita masukkan dulu F21 berarti mu 0. Berarti kalau diminta arah jelas arahnya adalah ke kiri karena kedua kawat di sini arahnya ke kiri. Jadi kalau diminta arah jelas jawabnya adalah ke kiri ya. Jadi mu 0 kali dengan I2 dikali dengan I1 per 2V kali A12 ya, ditambah dengan mu 0 dikali dengan I2 dikali dengan I3 per, ini L lagi satu kurang, ini kali L juga, per 2V kali A23. Kita keluarkan mu 0 I nya kita keluarkan, mu yang sama, mu 0 nya sama, I2 juga sama, 2V sama, L juga sama, kita keluarkan. Jadinya adalah mu 0 kali I2 dikali L per 2V. Nah, jadi mu 0 nya udah keluar, I-nya udah, I2 udah keluar, L udah keluar, 2V udah keluar. Jadi sisanya adalah I1 per A12 ditambah dengan I3 per A23. Kita masukkan angkanya. Mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kuat arus 2 nilainya adalah 2 ampere, masukkan 2 ampere. Panjang kawat nilainya adalah 1 meter, kita masukkan 1 meter per 2V, biarkan 2V. Dalam kurung I1 kita nilainya adalah 1 ampere, masukkan 1 ampere per A12 kita jarak 1 ke 2 dikatakan adalah 2 meter. Nah, kita masukkan 2 meter ditambah dengan I3 kita nilainya adalah 3 ampere, masukkan 3 ampere per jarak dari kawat 3 ke kawat 2 itu adalah 1 meter, kita masukkan 1 meter. Oke, saya langsung aja. Ini pi coret dengan ini habis, 2 dengan 2 habis. Jadi sini kita samakan penyebut, jadi 4 kali 10 pangkat min 7 dalam kurung 1 per 2 ditambah dengan samakan penyebut jadi 6 per 2. Berarti sama aja hasilnya ada 4 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan 1 tambah 6 berarti 7 per 2. Dengan demikian ini coret 4-nya, coret 2 sisa 2. Berarti langsung aja 2 kali 7 adalah 14 kali 10 pangkat minus 7. Jadi arahnya kalau diminta arah berarti arahnya ke kiri karena kedua gaya ini arahnya ke kiri. Ya, satuannya Newton. Dengan demikian opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor C ya. Oke, demikianlah contoh gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.